Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Ilyas SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Negeri 2 Kesek, Kecamatan Masbagi. Saya adalah mahasiswa PPG pada LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25011111247. Adapun video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah dengan materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anakku? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Sudah siap belajar? Di dalam belajar itu kita boleh main-main tidak dalam kelas? Kita boleh ribut tidak di dalam kelas? Janji? Kalau sudah di dalam kelas tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu teman sampai akhir pelajaran selesai ya. Janji ya, itu janji kita. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang tidak masuk? Ada. Kita Pak Guru absen dulu ya. Kita mulai dari absen pertama. Abdul Walid, Ahmad Rifki Aditya, Ahmad Zian Zila. Hari ini kita akan belajar pembahasannya itu materinya tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Pak Guru lagi, materi kita pada pertemuan hari ini adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin mengulas kembali ya materi yang kemarin tentang keragaman ini. Di Indonesia itu ada berapa agama? Coba sebut dua aja. Agama apanya? Agama Kristen sama Islam. Kira-kira agama Kristen Islam itu berbeda atau sama? Itu yang akan kita bahas. Itu yang namanya keragamannya. Berbeda agamanya tetapi tetap kita saling menghargai. Masih semangat? Masih. Sebelum kita lanjut, kita nyanyi anak Indonesia hebat. Ayo ya, yang semangat. 1, 2, 3.
Ya. Oh berarti masih semangat ya. Oke, kita lanjut ke materi. Di mana aku ingin menjalurkan tujuan kita belajar hari ini ya. Di mana tujuan kita belajar pada hari ini adalah biar anak-anakku semua paham. Anak-anak semua paham tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman. Walaupun kita berbeda di dalam satu desa, baik itu desa, dusun, akan tetapi harus kita saling menghargai. Contoh di sekolah ini, kira-kira ada yang laki-laki atau yang perempuan di sekolah ini kira-kira? Nah, pasti ada laki-laki dan perempuan. Kira-kira yang laki-laki perempuan sama enggak dia? Tidak sama. Mana yang lebih kuat, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Nah, berarti kalau laki-laki perempuan boleh enggak laki-laki itu selalu mendorong-dorong perempuan, teman-teman yang perempuan? Boleh tidak? Tidak, Bu. Tidak boleh. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Nah, indahnya saling menghargai. Walaupun yang laki-laki besar tenaganya dan yang perempuan agak lemah, mentang-mentang temannya lemah didorong-dorong. Nah, itu dia tidak menghargai perempuan. Begitu juga nanti di rumah. Kita lanjut contoh yang kedua. Di rumah itu banyak kita lihat teman-teman kita, ada yang miskin, ada juga yang kaya. Yang kaya mentang-mentang dia kaya diolok teman-teman yang miskin. Itu boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, itu maksudnya materi yang materi kita pada hari ini. Kalau memang dia tidak menghargai temannya yang miskin dengan yang kaya, itu dia tidak menghargai temannya itu ya. Nah, pada akhirnya itu nanti Pak Guru itu berharap bahwa kalau kita belajar pada hari ini tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman, kalau kalian sudah paham, dimanapun kalian berada, baik di sekolah, kalian itu harus menghargai temannya yang perempuan. Itu salah satu contohnya. Dan yang kedua tadi, kalau ada temannya baik itu yang miskin dan yang kaya, harus dihargai juga ya. Tidak boleh gara-gara temannya ada yang miskin didorong-dorong, atau ada temannya yang kaya dipalakir ya. Itu juga tidak menghargai. Mentang-mentang mendarat piana sama mama, tapi dia punya tenaga yang kuat, dia punya mental yang kuat, dipalak temannya yang kaya itu lemah dia takut sama dia, dipalakin lah temannya itu. Nah, itu juga tidak boleh. Kena kita dengan materi pada hari itu, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai perbedaannya. Sudah bisa dipahami? Nah, dan pada hari ini kita akan mendiskusikan materi ini ya. Mendiskusikan materi ini biar kalian lebih paham lagi ya arti atau indahnya saling menghargai dalam keragaman tersebut. Seperti yang Pak Guru jelaskan di awal, anak-anakku yang paham, siapapun yang paham itu, Pak Guru berharap nanti kalian bisa menerapkannya, baik itu di sekolah dan di rumah dan dimanapun kalian berada. Jadi Pak Guru ulangi ya, bahwa saling menghargai itu keharusan bagi kita semua ya. Saling menghargai itu keharusan. Jangan sampai karena kita berbeda itu yang membuat kalian, anak-anakku semua, tidak menghargai temannya yang lebih lemah.
yang Pak Guru contohkan di awal itu, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Tidak boleh karena dia merasa kuat yang laki-laki mukul yang perempuan. Tidak boleh karena yang kaya mentang-mentang temannya miskin, dan yang miskin itu karena yang kaya lemah, yang banyak uangnya, temannya itu diperas temannya yang banyak uangnya. Jadi kita lanjut, kita akan menonton video sebelum kalian berdiskusi, dengan harapan setelah kalian nonton video ini nanti bisa kalian menjawab materi apa yang akan kita diskusikan nanti itu. Nah, ini harapan Pak Guru ya, makanya untuk itu Pak Guru harap kalian itu nonton dengan serius, karena di video ini tempat jawaban. Kalau kalian sudah memahami video yang akan kalian tonton ini, maka kalian akan bisa menjawab pertanyaan dari materi diskusi kita pada hari ini. Sudah siap menonton video? Masih semangat? Oke, sebentar aja setelah kita nonton video, terus hadap belakang, nanti diskusi sama temannya sekitar 2 menit. Nah, nanti hasilnya itu baru kita sudah selesai ya. Nah, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti tampak dalam gambar tersebut? Bisakah kalian seperti mereka? Saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meski berbeda agama. Pasti bisa ya anak-anak ibu yang salih dan salihah. Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit, dengan kekhasan masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Keragaman sebagai sunnatullah. Anak-anak, bisa diamati ya gambar ini. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dan bangsa lain? Di mana kalian bertemu mereka? Apa yang kalian lakukan bersama mereka? Keragaman sebagai sunnatullah. Ada beberapa bangsa besar hidup di negeri kita. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia juga beragam. Kemudian, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Ya, bagus. Tujuannya agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Keragaman sebagai keniscayaan atau sunnatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Pengertian kebaikan dalam Islam. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebaikan dalam Islam adalah akhlak mulia. Jawaban yang sangat singkat, namun mencakup semua kebaikan. Akhlak mulia meliputi akhlak kepada Allah SWT, akhlak kepada sesama manusia, dan akhlak kepada alam sekitar. Berperilaku baik adalah pokok ajaran Islam. Anak-anak, perhatikan gambar ini. Ada gambar apa itu? Ya, bagus. Mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia, padahal mereka berdua bukan orang Islam? Sebab agamanya juga mengajarkan kebaikan untuk dilakukan kepada siapapun. Ajaran kebaikan selain Islam, kebaikan tidak hanya dikenal dalam agama Islam saja, tetapi ia dikenal juga dalam agama-agama lain. Semua ajaran agama mengajarkan pemeluknya untuk saling menghormati, membantu yang lemah, berbuat baik kepada orang tua, bersikap lemah lembut, dan mencintai kedamaian. Agama juga melarang perbuatan yang merugikan orang lain, seperti mencuri, berbohong, menipu, berkhianat, dan berbuat aniaya. Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Anak-anak, ayo amati gambar ini. Pernahkah kalian
mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian. Jadi, meskipun berbeda agama, kalian harus tetap berteman ya. Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Sebab keragaman sebagai keniscayaan atau sunatullah dan anugerah yang harus disyukuri, sekaligus menjadi kekuatan untuk maju bersama. Sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati, yang dikenal dengan toleransi. Nah anak-anak, berikut perilaku toleransi. 1. Memberikan kebebasan kepada orang lain. 2. Mengakui hak setiap individu. 3. Menghormati keyakinan orang lain. 4. Saling mengerti. Alhamdulillah anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita sudah selesai belajar materi 3, indahnya saling menghargai dalam keragaman. Terus hari ini seperti yang saya katakan tadi, Pak Guru akan membagi kalian ke 4 kelompok ya. Nah nanti satu kelompok itu harus ada perwakilan dari kalian yang bisa menjawab materi kita. Kalian itu berdiskusi ya. Cara berdiskusinya itu Pak Guru minta kalian berhadap-hadapan. Selama 2 menit kalian berhadap-hadapan, bertanya kepada teman yang lain, nah, apa yang akan kita lakukan jika ada teman yang mengolok teman yang lain, itu ya. Nah, itu yang kalian saling menanya dengan harapan akhirnya nanti itu kalian sudah mendapatkan jawaban masing-masing ke kelompok. Ayo sekarang kalian yang hadap depan di belakang, kalian berhadap-hadapan. Ayo sudah, ayo sekarang kembali lagi hadap depan, kembali lagi hadap depan, hadap depan. Nah kita sudah diskusi, Pak Guru sudah kasih waktu sampai 2-10 menit tadi ya. Nah sekarang tentu kalian sudah mendapatkan jawaban masing-masing dari diskusi kita tadi ya. Nah, nanti kalau Pak Guru menunjuk kelompok kalian, maka silahkan 1 orang perwakilan dari kelompok tersebut membacakan jawaban yang sudah kalian tulis di buku tadi ya. Oke, kita mulai dari kelompok yang paling kanan ya, paling timur. Ayo, 1 orang silahkan membaca tulisannya hasil dari diskusi tadi. Pakai mic ya. Ayo, apa hasil diskusinya tadi itu? Didengarkan temannya. Ayo, Pak Guru lagi pertanyaannya. Apa yang kelompokmu lakukan jika ada temanmu yang mengolok temannya yang lain? Melindungi teman yang dibully. Benar apa salah? Oke, terima kasih. Ayo duduk dulu. Tepuk tangan dulu. Tadi temannya yang kelompok A ya menjawab melindungi temannya yang dibully. Nah ini kalian harus lakukan juga. Jangan hanya pas diskusi. Nah nanti setelah diskusi ini selesai, ketika kalian keluar main, belajar, sholat. Nah sekarang sebelum pelajaran kita akhiri ya, jadi Pak Guru ingin mengulas kembali apa yang sudah kita diskusikan tadi ya. Pak Guru ingin mengulang jawaban dari teman kelompok kalian yang kelompok A, begitu juga yang kelompok B, begitu juga yang kelompok C, dan selanjutnya
dengan harapan apa yang sudah kalian dapatkan dari materi diskusi ini bisa kalian praktikkan dimanapun kalian berada. Jadi tadi itu ada teman kalian yang kelompok D ya, kita mulai dari kelompok D tadi. Najwa menyampaikan bahwa kalau kelompoknya melihat temannya diolok oleh teman yang lain, maka hasil dari diskusi Najwa itu, kelompok Najwa atau kelompok D menjawab melaporkan kepada guru. Nah, itu juga baik, itu juga bagus ya. Nah, kalau memang temannya itu ya tidak mau mendengar kalian, misalnya jangan ganggu teman yang lain. Nah, kalian tidak melaporkan kepada bapak ibu guru di kantor. Nanti bapak ibu gurunya yang mengurus temannya yang mengolok tersebut. Selanjutnya kelompok B ya, kelompok C itu kelompok Parinda. Kelompoknya sudah berdiskusi dan hasil diskusinya menyimpulkan bahwa kalau ada temannya mengolok teman yang lain, maka kelompoknya Parinda itu akan menegur teman yang mengolok teman yang lain tersebut. Ini juga jawabannya bagus apa tidak ini? Bagus ya. Ini juga bisa kalian praktikkan juga yang lain. Bukan kelompoknya Parinda saja. Kelompok yang lain juga bisa menggunakan cara ini. Nah, dengan menegur teman tersebut. Gimana cara menegurnya? Tidak boleh memakai kekerasan, harus menegur dengan sopan. Paling tidak kata-kata kita itu kata yang baik. Ya, batur, ada teman tidak boleh tidak saling olok misalnya. Jangan saling mengolok. Baik-baik caranya menyampaikan. Terus tinggal dua baru kita berdoa dan pulang. Dan kelompok yang B, kelompok Dean. Belum ya. Kalau Dean, jika ada teman yang dibully, maka kelompok dia itu lebih ingin menolong teman yang dibully. Nah, itu juga bagus. Nah, kelompok dia itu ingin langsung action namanya itu ya. Kalau ada temannya lagi diolok-olok, maka cara menolongnya itu ya paling simpel, dengan membawa teman yang diolok itu meninggalkan teman yang mengoloknya atau membulinya. Misalnya di lapangan ada temannya diolok-olok, langsung kelompok dia itu membawanya ke tempat lain, memisahkannya. Itu juga bagus. Dan yang terakhir tadi dari kelompok Arkan, melindungi teman yang dibully atau membela. Nah, ini yang bagus juga ya. Kalau ada temannya dibully, dibela dia oleh kelompoknya Arkan. Maksudnya membela itu dia berani dia menyalahkan teman yang mengolok teman yang lain. Itu namanya membela. Tapi tidak juga dengan kekerasan. Tidak boleh juga memukul temannya. Cukup dengan membelanya. Gimana caranya? Ya harus di depan teman yang diolok. Paling tidak kalian itu bisa, tidak boleh, jangan mengolok dia lagi. Ini teman saya. Paling tidak dengan kata-kata yang bagus. Tidak boleh dengan kata-kata yang kotor juga. Tidak boleh dengan kata yang jorok. Nah, itu kata-kata yang baik. Tidak boleh, jangan mengganggu teman saya lagi. Seperti itu. Itu namanya seperti itu cara melindungi atau membela teman yang dibully. Oke? Nah, berakhirlah pelajaran kita hari ini. Jadi hari ini berakhir pelajaran kita, dan kesimpulannya tadi bahwa kita sudah belajar tentang indahnya menghargai dalam keragaman dengan tema diskusi apa yang
kalian lakukan. Jika ada teman yang mau dengan yang lain, dan jawabannya insya Allah baik semua, benar semua. Nah, dan saatnya kita akhir dengan silakan ketua kelas pimpin doa pulang. Siap, duduk siap dulu yang nanti pimpin. Ketua kelasnya mimpin temannya duduk siap. Kalau sudah rapi, sudah siap berdoa, baru mulai berdoa ya. Ayo silahkan ketua kelas pimpin.